Soal pertama. Diketahui segitiga PQR dengan sudut siku-siku DQ. Panjang PQ adalah 24 cm, panjang PR adalah 25 cm. Hitunglah panjang sisi QR. Siap bos, siap kerjakan, nggak pakai lama. Kita kerjakan bersama-sama ya. Kita gambar dulu segitiganya agar kalian punya gambaran apa yang harus dilakukan. Ini sudut P, ini sudut siku-sikunya Q, dan ini R. Dari soal diketahui bahwa PR adalah 25 cm. Kemudian PQ panjangnya adalah 24 cm. Yang ditanyakan adalah QR, misalkan ini adalah Y. Masih ingat enggak rumus Pitagorasnya? Rumus Pitagoras. Sisi miring kuadratnya sama dengan sisi lain dikuadratkan. Jangan lupa dijumlahkan. Begitu harus ingat. Nah, dari lagu tadi sisi miring kuadratnya sama dengan, berarti yang sisi miring adalah 25, berarti 25 kuadrat sama dengan sisi siku-siku dikuadratkan, berarti 24 kuadrat dan Y kuadrat. Jangan lupa dijumlahkan. Nah, ini kemudian saya jumlahkan. 25 kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah Y kuadrat. Sehingga Y kuadrat sama dengan 25 kuadrat dikurangi 24 kuadrat. Cara praktis, jangan buru-buru dikuadratkan. Pakailah cara praktis saya, bahwa depan kuadrat dikurangi belakang kuadrat itu sama dengan depan dikurangi belakang dikalikan depan ditambah belakang. Depannya adalah 25, belakangnya adalah 24. Jadi kalau menurut cara praktis ini, Y kuadrat itu sama dengan 25 dikurangi 24 dikalikan 25 ditambah 24. 25 dikurangi 24 berapa? 1. Pinter, cakep banget. Kemudian 25 ditambah 24 berapa? 49. Sehingga dikalikan hasilnya adalah 49. Kemudian jadi Y sama dengan akar dari 49. Jadi panjang Y adalah ketemu 7. Jadi terjawab sudah bahwa panjang QR ini adalah 7 cm. Gampang kan? Soal yang kedua. Pada segitiga DEF diketahui bahwa DE kuadrat sama dengan DF kuadrat dikurangi EF kuadrat. Segitiga tersebut siku-siku di titik sudut apa? Siap bos? Dikerjakan. Tadi lagunya masih ingat toh? Rumus Pitagoras. Sisi miring kuadratnya sama dengan
Sisi siku-siku dikuadratkan. Jangan lupa dijumlahkan. Nah, gitu. Sisi miring kuadratnya sama dengan. Berarti persamaan DE kuadrat sama dengan DF kuadrat dikurangi EF kuadrat. Persamaan DE kuadrat sama dengan DF kuadrat dikurangi EF kuadrat bisa diubah menjadi DF kuadrat sama dengan DE kuadrat ditambah EF kuadrat. Nah, sesuai lagu ini, sisi miring kuadratnya sama dengan. Siku-siku dikuadratkan, jangan lupa dijumlahkan. Berarti sisi miringnya adalah DF. Karena DF adalah sisi miring, maka sudut siku-sikunya ada di titik E. DF yang tidak ada hurufnya kan huruf E, ya toh, pada DF ini, sehingga sudutnya adalah titik E. Mengerti anak-anak? Iya. Lanjut ya. Soal yang ketiga. Dari tigaan bilangan berikut, manakah yang membentuk segitiga siku-siku? 8 cm, 10 cm, 13 cm. Ataukah 7 cm, 24 cm, dan 25 cm? Kita kerjakan bersama-sama ya. Suatu tigaan bilangan akan membentuk segitiga siku-siku jika kuadrat sisi yang terpanjang besarnya sama dengan kuadrat sisi lain dan dijumlahkan. Ini adalah lagu triple Pythagoras. Triple Pythagoras. Sisi yang terpanjang kuadratnya sama dengan sisi lain dikuadratkan. Jangan lupa dijumlahkan. Itu lagunya. Sekarang kita lihat pada tigaan 8, 10, 13. Sisi yang terpanjang adalah 13. Sehingga kita mau cek 13 kuadrat hasilnya berapa? 169. Sisi lain 8 dan 10 kita kuadratkan menjadi 8 kuadrat ditambah 10 kuadrat sama dengan 64 ditambah 100 sama dengan 64 ditambah 100 berapa ya nak ya? 164. Sama tidak ini 169 dan 164? Tidak sama. Ternyata 13 kuadrat lebih dari 8 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Jadi 8 cm, 10 cm, dan 13 cm tidak membentuk segitiga siku-siku. Tapi yang dibentuk adalah segitiga tumpul. Sekarang kita cek untuk yang tigaan berikutnya, yaitu 7 cm, 24 cm, dan 25 cm. Sisi yang terpanjangnya adalah 25 cm. Kita kuadratkan. 25 kuadrat sama dengan 625.
Sisi yang lain kita kuadratkan menjadi 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat sama dengan 7 kuadrat berapa ya nak ya? 49. 24 kuadrat berapa ya? 576. Kalau dijumlahkan hasilnya adalah 625. Oh, ternyata 25 kuadrat sama dengan 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Kalau demikian, 3 7 cm, 24 cm, dan 25 cm akan membentuk segitiga siku-siku. Itu kesimpulannya. Sudah paham? Lanjut ya. Soal keempat. Diketahui yang pertama, segitiga PQR dengan sudut P sama dengan 30 derajat, sudut Q 70 derajat. Yang kedua, segitiga ABC dengan sudut B 50 derajat dan sudut C 80 derajat. Yang ketiga, segitiga DEF dengan sudut D 50 derajat dan sudut E 40 derajat. Yang keempat, segitiga FGH dengan sudut F 30 derajat dan sudut G 20 derajat. Manakah yang merupakan segitiga lancip? Oke, kita kerjakan bersama-sama ya. Pada segitiga PQR, sudut P 30 derajat, sudut Q 70 derajat. Maka besar sudut R adalah 180 derajat dikurangi jumlah kedua sudut tadi, yaitu 30 derajat ditambah 70 derajat. 30 ditambah 70, 100. Jadi sudut R adalah 180 derajat dikurangi 100 derajat sama dengan 80 derajat. Jadi segitiga PQR adalah segitiga lancip karena besar ketiga sudutnya kurang dari 90 derajat. Sekarang segitiga yang kedua. Pada segitiga ABC, sudut B 50 derajat, sudut C 80 derajat. Besar sudut A adalah 180 derajat dikurangi 50 ditambah 80 derajat. 50 ditambah 80 adalah 130. 180 dikurangi 130 adalah 50 derajat. Jadi segitiga ABC adalah segitiga lancip juga karena semua sudutnya kurang dari 90 derajat. Sekarang segitiga yang ketiga, DEF. Pada segitiga DEF, sudut D adalah 50 derajat, sudut E 40 derajat. Besar sudut F adalah 180 derajat dikurangi 50 ditambah 40 derajat. 180 dikurangi 90. Hasilnya adalah 90 derajat. Jadi segitiga DEF adalah segitiga siku-siku karena besar sudut F adalah 90 derajat. Yang keempat, segitiga FGH. Sudut F adalah 30 derajat. Sudut G adalah 20 derajat. Besar sudut H sama dengan 180 dikurangi
30 ditambah 20 derajat. 30 ditambah 20 berapa ya? 50. 180 dikurangi 50 derajat, hasilnya adalah 130 derajat. Jadi segitiga FGH adalah segitiga tumpul karena ada sudut yang lebih dari 90 derajat. Kalau demikian kesimpulannya, yang merupakan segitiga lancip yang mana ya? Yang merupakan segitiga lancip adalah segitiga PQR dan segitiga ABC. Paham anak-anak? Oke, lanjut ya. Soal kelima. Tentukan nilai X agar 10, X dan 26 merupakan triple Pythagoras. Kita kerjakan bersama-sama ya. Ini ada lagu triple Pythagoras untuk mengingat bagi yang belum pernah dengar. Lagunya keren. Yang sudah pernah dengar, ayo nyanyi bersama-sama. Triple Pythagoras. Sisi yang terpanjang kuadratnya sama dengan sisi lain dikuadratkan. Jangan lupa dijumlahkan. Asik kan lagunya. Nah, syarat triple 10, X dan 26 ini merupakan triple Pythagoras, maka kuadrat dari sisi yang terpanjang yaitu 26 kuadrat harus sama dengan sisi lain dikuadratkan, yaitu 10 kuadrat, kemudian X kuadrat, jangan lupa dijumlahkan. Persamaannya menjadi 26 kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah X kuadrat. X kuadratnya sama dengan 26 kuadrat dikurangi 10 kuadrat. Ini cara praktis. Kalau kita menemui bentuk depan kuadrat dikurangi belakang kuadrat, bisa kita hitung depan dikurangi belakang dikalikan depan ditambah belakang. Jadi ini sama dengan 26 dikurangi 10 dikalikan 26 ditambah 10 sama dengan 16 dikalikan 36. Jadi X-nya akar dari 16 dikalikan 36. Akar 16 adalah 4, akar 36 itu adalah 6. 4 dikalikan 6 sama dengan 24. Ketemu sudah X yang dicari. Lanjut ya. Soal ke-6. Selembar karton berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 40 cm dan keliling 120 cm akan dipotong sepanjang garis diagonalnya. Berapa panjang diagonalnya? Kita kerjakan bersama-sama ya. Rumus diagonal adalah diagonal kuadrat sama dengan panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat. Panjang kita sudah tahu dari soal. Demikian juga kelilingnya. Jadi kita harus mencari lebar dari karton terlebih dahulu agar kita bisa mencari panjang diagonalnya. Rumus dari keliling adalah 2 kali panjang ditambah lebar. Jadi 120 yaitu keliling sama dengan 2 dikalikan panjangnya adalah 40 ditambah
lebarnya yang kita mau cari. 120 dibagi 2 sama dengan 40 ditambah lebarnya. 120 dibagi 2 berapa ya nak ya? 60. 60 sama dengan 40 ditambah lebarnya. Sehingga lebarnya adalah 60 dikurangi 40 sama dengan 20. Panjang sudah diketahui, lebar sudah diketahui. Berarti kita bisa mencari panjang diagonal dari karton. Ini adalah misalkan kartonnya lebarnya 20, panjangnya 40. Jadi yang kita cari salah satu diagonalnya adalah yang di sini. Kita hitung bersama-sama. Diagonal kuadrat sama dengan panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat. Sama dengan panjangnya adalah 40, lebarnya adalah 20. Sama dengan 40 kuadrat adalah 1600 ditambah 20 kuadrat adalah 400. Jadi 1600 ditambah 400 didapat 2000. Jadi diagonalnya adalah akar dari 2000. Berapa ya akar 2000? Akar 2000 itu adalah sama dengan akar 400 dikalikan akar 5. Akar 400 bisa ditarik dengan nilai bulat yaitu 20. Akar 5 ya tulis saja akar 5. Jadi panjang diagonal persegi panjang tadi adalah 20 akar 5 cm. Paham ya nak ya? Kita lanjutkan soal ke-7. Tentukan panjang diagonal persegi yang luas perseginya adalah 64 cm persegi. Kita kerjakan bersama-sama ya. Panjang diagonal persegi D dengan sisi S adalah S akar 2. Jadi kita cari S-nya dulu. Mencari panjang S. Luas persegi adalah sisi kali sisi atau bisa ditulis S kuadrat sama dengan L. Sehingga S adalah sama dengan akar L. Sama dengan akar 64. Akar 64 adalah 8. Mencari panjang diagonal sisi persegi. Ini cara praktis ya nak ya. Bahwa diagonal sisi itu panjangnya adalah S akar 2 untuk persegi. Jadi panjang diagonal persegi adalah 8 akar 2 karena panjang sisinya adalah 8. Gampang kan? Gampang. Soal ke-8. Keliling belah ketupat ABCD adalah 60 cm. Jika panjang AC sama dengan 24 cm, tentukan luasnya. Kita kerjakan bersama-sama ya. Luas belah ketupat adalah setengah kali diagonal 1 dikalikan diagonal 2. Salah satu diagonalnya sudah diketahui yaitu 24. Kita harus mencari diagonal yang lain. Agar kita punya gambaran yang harus kita lakukan, kita gambar dulu ya. Ini adalah belah ketupat ABCD. O adalah titik potong diagonal-diagonal.
AC panjangnya adalah 24 cm, sehingga setengah diagonalnya adalah 12. S adalah panjang sisi dari belah ketupat dengan sisi adalah sama, sehingga keliling dari belah ketupat adalah sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi sama dengan 4 kali sisi. Keliling ABCD sama dengan 4 kali sisi sama dengan 60. Sehingga sisi sama dengan 60 dibagi dengan 4. Berapa 60 dibagi 4 ya anak-anak? Hasilnya adalah 15. Panjang sisi sudah didapatkan. Sekarang kita mau mencari panjang dari diagonal BD. Pada segitiga BOC, BO kuadrat sama dengan BC kuadrat kurangi CO kuadrat. Sama dengan BC adalah 15, jadi 15 kuadrat dikurangi CO adalah 12. Jadi 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Sama dengan, ini cara praktis ya anak ya. 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat itu bisa dihitung dengan 15 dikurangi 12 dikalikan 15 ditambah 12. 15 dikurangi 12 sama dengan 3. 15 ditambah 12 sama dengan 27. Jadi BO kuadrat sama dengan 81. BO sama dengan akar dari 81. Berapa akar 81 anak-anak? 9. Jadi kita sudah bisa menghitung untuk luas belah ketupat. BO 9, berarti BD adalah 2 kalinya. Sama dengan 2 kali 9 sama dengan 18. Luas belah ketupat adalah setengah dari 24. Dari soal sudah tahu panjang diagonal 1 adalah 24. Kemudian diagonal yang kedua adalah 18. 24 dibagi 2 hasilnya adalah 12. Jadi luas belah ketupat adalah 12 kali 18, hasilnya adalah 206. Jadi luas belah ketupat adalah 216 cm persegi. Mengerti anak-anak? Soal ke-9. Diketahui segitiga sama sisi ABC dengan sisi 8 cm. Carilah tingginya. Kita gambar dulu ya segitiga ABC-nya agar kalian punya bayangan apa yang harus dilakukan. Misalkan tinggi segitiga sama sisi ini adalah CO. Panjang dari BC adalah 8 cm. Panjang BO adalah setengahnya, yaitu 4 cm. Untuk tinggi segitiga ABC, yaitu CO, dengan rumus Pythagoras kita bisa dapatkan akar CB kuadrat dikurangi dengan
OB kuadrat. Sama dengan akar dari 8 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Sama dengan akar dari 64 dikurangi 16. Sama dengan 64 dikurangi 16 adalah 48. Akar 48 bisa kita tulis akar 16 dikalikan akar 3. Sedangkan akar 16 berapa ya nak ya? 4. Jadi akar 16 akar 3 adalah 4 akar 3. Kita dapatkan sudah. Jadi tinggi segitiga adalah 4 akar 3 yang bisa kita tulis 4 itu adalah setengah dari 8. 8 adalah sisi segitiga sama sisi. Itu memberi kita cara praktis, yaitu tinggi segitiga sama sisi dengan sisi S adalah setengah S akar 3. Sedangkan luas segitiga sama sisi, ini saya beri ya, luas segitiga sama sisi adalah 1/4 S kuadrat akar 3. Itu cara praktis untuk kalian. Lebih mempercepat untuk pengerjaan soalnya. Jadi kalau lain kali ada soal diketahui segitiga sama sisi ABC dengan sisi S, langsung saja kalian bisa jawab setengah S akar 3. Untuk luasnya 1/4 S kuadrat akar 3. Ngerti ya? Oke, lanjut. Soal 10. Diketahui segitiga PQR, PQ sama dengan PR sama dengan 10 cm. Jika QR sama dengan 16 cm, carilah tingginya. Kita gambar dulu agar punya bayangan yang harus dilakukan. Segitiga PQR panjangnya adalah 10 cm. Kemudian QR adalah 16, berarti OR adalah 8. Yang mana PO adalah tinggi segitiga. Kita akan mencari tinggi segitiga PQR. Pada segitiga POR, PO sama dengan akar dari PR kuadrat dikurangi OR kuadrat. Ini dengan rumus Pythagoras. Sama dengan akar dari 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Sama dengan akar 100 dikurangi 64 sama dengan akar dari 36. Akar 36 sama dengan 6. Jadi tinggi segitiga PQR adalah 6 cm. Gampang. Pada video yang akan datang kita akan membahas soal latihan UTS atau PTS Matematika kelas 8 bagian 2. Tentu saja banyak cara praktis yang akan saya bagikan sehingga kalian nanti bisa mengerjakan UTS PTS dengan lancar. Klik yang video kiri kanan ini ya, atau kalian bisa berselancar di channel saya karena banyak cara praktis yang sudah saya bagikan. Oke, bye-bye.